Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4484, 4485, 4486. Boom! Dev menebas dengan pedangnya, membuat Lao Sun terlempar sejauh 1000 meter. Namun, Dev sendiri juga terpental mundur akibat benturan tersebut. Melihat pemandangan ini, wajah ketua sekte Zhou berubah sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Dev begitu menakutkan. Padahal, Lao Sun, meski hanya seorang ahli tingkat 4 Mahayana, adalah yang terkuat di antara mereka. Namun Dev, yang hanya berada di tahap alam kesengsaraan tingkat 7, mampu bertarung dengan Lao Sun dalam waktu yang lama tanpa menderita kekalahan besar. Ini benar-benar di luar nalar. Ketua sekte Zhou merasa beruntung karena tidak gegabah menyerang Dev. Kalau sampai dia dikalahkan Dev, bagaimana dia bisa mempertahankan reputasinya? Setelah terpental oleh pedang Dev, Lao Sun perlahan menunduk dan melihat dadanya. Dia terkejut mendapati luka di sisi kiri dadanya. Meskipun luka itu tidak terlalu dalam, seorang kultivator kecil di tingkat 7 alam kesengsaraan berhasil melukainya dengan satu tebasan. Ini benar-benar di luar dugaan. Lao Sun sangat marah. Bagaimana tidak, banyak orang menyaksikan pertarungan ini. Jika seorang ahli tingkat 4 Mahayana tidak mampu mengalahkan Dev, seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 7, bagaimana dia bisa menghadapi rasa malu ini? Apalagi sebelumnya dia mengejek ketua sekte Zhou, menuduhnya pengecut karena tidak berani menyerang Dev. Sekarang dia sendiri justru dipermalukan seperti ini. Bukankah ini menamparkan wajahnya sendiri? Bocah, aku tidak peduli siapa dirimu. Hari ini, aku harus membunuhmu. Lao Sun mengepalkan kedua tinjunya, memunculkan aura yang sangat mengerikan dari tubuhnya. Aura itu menyerbu Dev, seperti angin badai yang dahsyat. Tubuh Lao Sun melesat ke arah Dev seperti anak panah yang ditembakkan. Namun, saat dia baru saja bergerak, tiba-tiba dia berhenti dan mengerutkan alisnya, matanya tertuju pada ruang kosong di kejauhan. Bahkan ketua sekte Zhou dan yang lainnya tampaknya merasakan sesuatu dan juga melihat ke arah tersebut. Orang-orang dari Kekaisaran Xiao akan segera tiba. Jangan buang waktu, seru ketua sekte Zhou dengan tergesa-gesa. Lao Sun mengangguk, lalu berkata, kita serang bersama, bunuh bocah ini, dan bagi rata persembahan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Setelah berbicara, 5 orang, 3 ahli tingkat 4 Mahayana dan 2 ahli tingkat 2 Mahayana, serentak menyerang Dev. 5 ahli Mahayana melawan 1 kultivator kecil di tingkat 7 alam kesengsaraan. Jika ini sampai tersebar, pasti akan menjadi bahan tertawaan di dunia surga dan manusia. Aura mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitar mereka melengkung, dengan suara bergemuruh yang mengguncang langit dan bumi seolah-olah dunia akan runtuh. Melihat 5 orang menyerangnya sekaligus, alis Dev berkerut. Kalian benar-benar tidak tahu malu, Dev hanya bisa memaki mereka. Namun, dia tahu memaki mereka tidak ada gunanya. Mereka adalah para kultivator iblis yang sama sekali tidak memedulikan moralitas. Dev tahu bahwa dia pasti tidak bisa melarikan diri, tetapi dia juga tidak akan menyerah begitu saja. Dengan cepat, Dev mengayunkan pedang naga pembunuh naga miliknya, menciptakan kilauan pedang yang menghalangi serangan 5 orang itu. Bersamaan dengan itu, Dev memunculkan busur Dewa Raja. Ketika busur itu ditarik penuh, pola aura mematikan di sekitarnya mulai berkumpul menjadi anak panah. Kelima musuhnya tertegun melihat pemandangan ini. Sebelum mereka bisa bereaksi, Dev sudah meluncurkan anak panahnya. Duar, dengan suara yang mengguncang langit, tubuh Dev terpental seketika. Meskipun dia menggunakan busur Dewa Raja, menghalangi serangan dari 5 ahli Mahayana adalah hal yang hampir mustahil. Tampak tubuh Dev yang dilindungi. Lapisan pelindung emas retak sedikit demi sedikit sebelum berubah menjadi kilauan emas yang menghilang. Bahkan tubuhnya sendiri terluka parah dengan darah yang berceceran. Namun, Dev sudah memutuskan untuk mati. Jika harus mati, dia akan membawa 1 atau 2 musuh bersamanya. Anak panah dari busur Dewa Raja menguras hampir seluruh energi pola Dao mematikan di dalam tubuhnya. Dia bertujuan untuk mengorbankan dirinya demi menyeret musuh ke dalam kehancuran bersamanya. Kekuatan busur Dewa Raja membuat kelima lawannya, termasuk ketua sekte Zhou, ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev memiliki senjata ilahi seperti busur Dewa Raja. Lao Sun melihat lengannya, salah satu tangannya terpotong bersih dari pergelangan. Sementara itu, anak panah dari busur Dewa Raja melukai yang lainnya. 5 orang yang bekerja sama ternyata tidak mampu membunuh Dev dan malah terluka olehnya. Busur Dewa Raja. Bagaimana orang ini bisa memiliki busur Dewa Raja? Lao Sun menatap lengannya yang terputus dengan ekspresi tidak percaya sambil bertanya. Yang lainnya juga memandang busur Dewa Raja di tangan Dev dengan tatapan penuh perhatian, alis mereka berkerut.
Bagaimanapun, busur Dewa Raja sangat terkenal di dunia surga dan manusia. Mereka sama sekali tidak dapat memahami bagaimana senjata legendaris seperti busur Dewa Raja bisa berada di tangan seorang kultivator kecil di tingkat 7 alam kesengsaraan. Kita benar-benar meremehkan anak ini. Sepertinya dia pasti memiliki dukungan dari kekuatan besar, ujar Lao Chao dengan suara rendah. Ketua Sekte Zhou tidak berkata apa-apa. Dia hanya terlihat menggerakkan jarinya, seperti sedang melakukan perhitungan. Setelah beberapa saat, wajah Ketua Sekte Zhou berubah sangat muram. Dia kemudian menatap Tian Luo dan Tian Sha dengan ekspresi serius sambil berkata dengan suara pelan, nanti jangan bodoh menyerang tanpa pikir panjang. Ikuti aku melarikan diri, Ketua. Bahkan jika Dev memiliki busur Dewa Raja, dia hanya seorang kultivator tingkat alam kesengsaraan. Jika kita menyerangnya bersama, pasti kita bisa membunuhnya. Kenapa malah berpikir untuk melarikan diri? Memalukan sekali, kata Tian Luo dengan bingung. Blak, Ketua Sekte Zhou langsung menamparkan Tian Luo. Kamu tahu apa? Aku sudah menghitungnya. Anak ini memiliki dukungan yang tidak bisa kita ganggu. Kalau mau mati, silakan. Jangan salahkan aku nantinya, seru Ketua Sekte Zhou dengan tegas. Melihat itu, Tian Luo tidak berani berkata apa-apa lagi. Zhou, selain menghitung nasib, sepertinya kemampuanmu memukul murid cukup hebat, ejek Lao Chao kepada Ketua Sekte Zhou. Ketua Sekte Zhou tidak menghiraukannya. Dia hanya melihat sekeliling, mencari celah untuk kabur. Sudahlah, cukup bicara. Kita harus bertindak bersama untuk membunuh anak ini. Dia pasti membawa banyak barang berharga, ujar Lao Sun dengan wajah penuh amarah. Bagaimana tidak, seorang ahli tingkat 4 Mahayana seperti dirinya dipermalukan oleh seorang kultivator kecil alam kesengsaraan, sampai kehilangan satu tangan. Ini benar-benar tak tertahankan. Baiklah, kita bertindak bersama, Lao Chao mengangguk setuju. Serang, teriak Lao Sun sambil menyerbu ke arah Dev. Lao Chao pun mengikuti di belakangnya. Kabur, Ketua Sekte Zhou justru berteriak sambil membawa Tian Luo dan Tian Sha melarikan diri. Lao Sun dan Lao Chao tertegun, menghentikan serangan mereka, memandang bingung saat Ketua Sekte Zhou dan murid-muridnya kabur lebih cepat dari kelinci, menghilang dalam sekejap. Sialan, Lao Sun memaki keras. Apa yang mereka lakukan? Melarikan diri hanya karena seorang kultivator alam kesengsaraan. Zhou benar-benar pengecut. Lao Chao juga tidak habis pikir. Pria pengecut yang hanya peduli pada hidupnya sendiri. Nanti aku pasti akan melaporkannya ke pemimpin aliansi agar dia dihukum. Gerutu Lao Sun dengan penuh amarah. Kemudian, dia berkata lagi, Lao Chao, kita berdua saja cukup untuk menghabisi Dev. Kita bagi barang-barangnya, termasuk persembahan 100 tahun. Kita benar-benar bisa melakukannya. Lao Chao mulai merasa ragu setelah melihat Ketua Sekte Zhou kabur. Dengan alis berkerut, Lao Sun menjawab, kenapa tidak? Kita berdua adalah ahli tingkat 4 Mahayana. Masa kita tidak bisa menghadapi Dev? Jangan ragu, jika orang-orang kekaisaran Xiao tiba, kita akan dalam posisi yang lebih sulit. Lao Chao menatap busur Dewa Raja di tangan Dev, lalu menggertakkan giginya. Baiklah, tapi kalau kita berhasil membunuh Dev, aku yang akan mengambil busur Dewa Raja. Dengan terpaksa, Lao Sun mengangguk. Baik, kalau kita berhasil, kau boleh memilih barangnya terlebih dahulu. Ayo serang, ujar Lao Chao dengan semangat yang bangkit kembali. Keduanya langsung melesat seperti cahaya menuju Dev. Meskipun salah satu tangan Lao Sun terpotong, itu sama sekali tidak memengaruhi kekuatannya. Melihat mereka datang, Dev menarik napas dalam-dalam dan menyimpan busur Dewa Raja. Serangan sebelumnya telah menguras hampir seluruh energinya. Dengan kedua tangan yang memegang erat pedang pembunuh naga, Dev bersiap untuk mengerahkan serangan terakhirnya. Setelah serangan ini, tidak peduli apapun hasilnya, semuanya harus diserahkan pada Raja Iblis Awan Merah. Anak muda, jika kamu hampir mati dan baru memintaku mengambil alih, aku tidak akan berani. Kalau aku sedikit saja melepaskan kekuatanku, tubuhmu akan hancur total, ujar Raja Iblis Awan Merah, menyadari rencana Dev, lalu berbicara lebih dulu. Namun, saat itu Dev sudah tidak memiliki pilihan mundur. Kedua lawannya hampir tiba di hadapannya. 1000 pedang kembali ke akar. Dev mengayunkan pedangnya. Dia menggunakan teknik pamungkas dari Sekte 1000 pedang, 1000 pedang kembali ke akar. Saat pedang itu diayunkan, ruang kosong langsung robek menciptakan celah besar. Kekuatan yang dahsyat membuat langit dan bumi bergetar hebat. Bahkan para kultivator yang berada ratusan mil jauhnya tampak terkejut, memandang ke arah itu dengan wajah penuh ketakutan. Di langit, tak terhitung kilauan pedang jatuh seperti hujan, menyerang Lao Sun dan Lao Chao dari segala arah. Dev, berada di tengah badai kilauan pedang itu, mundur perlahan, sementara Lao Sun dan Lao Chao terus dipaksa mundur. Mereka berulang kali memunculkan perisai pelindung untuk menghalau kilauan pedang. Namun, meski begitu, tubuh mereka penuh dengan belasan luka, besar dan kecil. Meskipun luka-luka itu tidak mematikan, fakta bahwa seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 7 bisa melukai dua ahli Mahayana tingkat 4 adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal.
Saat itu, tubuh Dev sudah sangat lemah. Serangan tadi hampir menghabiskan seluruh energinya. Dia bersandar pada pedangnya yang tertancap di tanah, darah terus mengalir dari tubuhnya. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang sangat kuat, serangan tadi mungkin sudah membunuhnya akibat serangan balik. Satu tebasan yang melukai dua ahli Mahayana tingkat 4 adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan Dev. Namun, dia hanya bisa melakukannya dengan mengorbankan seluruh kekuatannya, memegang teguh keyakinan untuk mati bersama mereka. Meski berhasil melukai dua musuhnya, serangan itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Sebaliknya, Dev sendiri hampir kehilangan kesadaran akibat dampak serangan balik. Dalam kondisinya yang seperti ini, bahkan jika Raja Iblis Awan Merah mengambil alih, tubuhnya pasti tidak akan mampu menahan tekanan itu. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan dingin, anak ini sudah selesai. Sekarang, kalau kita hanya meniup sedikit, dia mungkin langsung mati. Lao Chao tertawa dingin melihat kondisi Dev. Benar, dia sudah seperti panah yang habis daya, tapi dia mampu menahan serangan kita berdua dan melukai kami. Itu cukup baginya untuk membanggakan diri. Lao Sun mengangguk setuju sambil perlahan berjalan menuju Dev. Di mata mereka, Dev sudah seperti seekor domba yang siap disembelih. Anak muda, larilah, Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Dev melihat situasi itu. Namun, Dev tiba-tiba tersenyum. Lari, tidak mungkin. Dev tahu bahwa tidak ada jalan keluar untuknya hari ini. Dia melepaskan pedang pembunuh naga dari tangannya, lalu perlahan duduk bersila. Saat Dev duduk, 3 energi mengerikan mulai mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan dari 3 klan yang berbeda berputar mengelilingi tubuh Dev, kemudian perlahan-lahan berkumpul menjadi sebuah pedang panjang. Pada saat yang sama, tubuh Dev mulai terbakar dengan api berwarna-warni yang tampak sangat indah. Langit mulai gelap, dan satu persatu bintang muncul di atas kepala Dev. Beberapa bintang tampak redup, sementara yang lain bersinar terang. Dari bintang-bintang itu, berbagai macam energi terus berkumpul dan mengalir ke pedang panjang yang terbentuk di udara. Wajah Dev menjadi sangat suram, tampak seperti roh jahat yang menakutkan. Jiwa di dalam tubuhnya mulai hancur dengan kecepatan yang mengerikan. Dev telah membakar seluruh kekuatannya, bahkan memperlihatkan ruang sumber daya aslinya. Dia tahu bahwa dia mungkin akan mati, tetapi dia harus memastikan bahwa kedua lawannya juga ikut mati bersamanya. Langit yang dipenuhi bintang dan tanah di bawahnya mulai memancarkan cahaya putih, membentuk pola besar berbentuk bagua. Langit dan bumi saling beresonansi, memancarkan kekuatan yang mengerikan di seluruh penjuru dunia. Bersambung.